Bahasanya masih bersambung dengan yang kemarin, yaitu masalah sering jumpanya, ketemunya seorang laki-laki dengan perempuan yang dipinangnya masih belum nikah, masih statusnya baru mau diminta atau baru mau dipinang dan lain-lain, sudah jalan terus setiap hari sama dia. Betul ya? I'lam anna ikhtilat al-hatib bil makhtubati wa hulwati biha qabla aqdi zawaj amrun haramun. Perkara yang diharamkan oleh syariat. Oh, ada pendapatnya ulama, tidak ada pendapatnya ulama. Satu pun tidak ada ulama yang bolehkan. Karena fitnahnya sangat besar. Betul ya? Wala yuqirruhu syar'ullah. Wala yuqirruhu syar'ullah, tidak ada satu syariatnya Allah sama sekali dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad yang bolehkan. Yang bolehkan untuk kumpul. Betul ya? Karena pernikahan ada dari mulai zaman Nabi Allah Adam. Yang pertama kali nikah Nabi Allah Adam dengan Sayyidina Hawa, nikahnya di surga, yang nikahkan Allah, syahidnya para malaikat. Di sini perlu kita fahamin, perlu kita perhatian betul, terutama kepada anak perempuan kita, kepada saudari kita, kepada kerabat kita yang perempuan. Karena bahayanya efek samping yang akan timbul nanti kalau kita lengah sedikit, itu seumur hidup. Bahkan berhubungan dengan sekian bab dari bab-babnya fikih yang akan timbul. Betul ya? Azza wa jalla wa la yarda bihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahluwanna rajulun bimra'atin illa wa ma'ahuma du mahramin. Du mahramin, tidak diperbolehkan seseorang duduk dengan perempuan ajnabiyah dikarenakan ada hajat tertentu, misalnya mendesak darurat, kecuali harus ada orang ketiga yang jadi mahram dari orang laki tersebut atau dari perempuan tersebut. Begitu ya? Wal khatibatu qabla al-aqdi tu'tabaru mar'atan ajnabiyatan. Sekarang Hindun Zaid mau melamar siapa? Hindun. Lah Hindun ini sebelum nikah dengan Zaid, sebelum Gobil tuh nikah, meskipun sudah lamaran, sudah acara ini, acara itu semuanya tetap ajnabiyah, tidak ada hubungan mahram sama sekali. Haram duduk, haram ketemu. Ini kok keras, bukan masalah keras atau lemah, ini hukum syariat. Kita tidak bisa ngeraskan syariat, wala kita ngelemahkan syariat. Kita bukan musyarri', al-musyarri' Muhammad bin Abdullah. Sahibus syariah satu, Muhammad bin Abdullah. Dijelaskan perkataannya dari hadisnya, ayat Quran oleh ulama al-muhaqqiqin ahli al-mujtahid, ahli ijtihad al-mutlaq. Itu mereka bisa masak hukum. Kalau kita nerima hasil. Begitu. Jangan terus masalah dianggap masalah ini keras atau lemah, bukan keras atau lemah. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita la fid dunya wala fil akhirah selain dari jalurnya Muhammad bin Abdullah. Ghair hada mustahil. Nanti ya? La yajuzu lahu hulwatu biha. Enggak boleh bilang kumpul berdua dengan calon ini perempuan yang mau dinikahin. Ayo. Walal julusu ma'aha. Enggak boleh duduk sama dia. Mau diajak makan ke mat'am, depot sana depot sini lah. Ya? Ila ma'adi mahramin. Kecuali ada mahram, ada kerabat keluarganya, ada abahnya, ibunya yang barengin. Ya? Wa qala alaihi salatu wassalam, Allahumma shalli wa sallim, la yahluwanna rajulun bimra'atin illa kana salisuhuma syaitan. Rawahu Muslim. Tidak mungkin kumpul seorang laki-laki ajnabi dengan perempuan ajnabiyah di satu ruangan kecuali yang ketiga adalah syaitanir rajim. Yang akan gerakkan, bukan gerakan badan, hatinya digerakkan, hatinya ini digerakkan, ini digerakkan, terus tidak berhenti, lail wan nahar ya. Ambisi hawa nafsu tambah tinggi, terakhirnya apa? Sampai zina, baru selesai. Setelah itu ditinggal, sudah hasil maksud ini. Makanya dibilang iblis itu tidak bangga dengan pasukannya yang memfitnah umat, yang menyesatkan umat lebih dari 3. Yang pertama mendorong seseorang sampai dia berani membunuh saudaranya muslim, wal iyadzubillah. Itu paling bangga itu. Yang kedua, mendorong seorang suami sampai waktu dia tengkar sama istrinya sampai suami ini mau melafazkan lafaz cerai ke istrinya. Yang ketiga, kerjakan zina, wal iyadzubillah. Dorong 2 orang laki-laki dan perempuan yang lagi kumpul, didorong sampai jatuh ke maksiat zina, wal iyadzubillah. Itu kif nasallallahu alaihi wa sallam.
Wal makna yakunu syaitanu ma'ahuma yuhayyiju sahwata kullin minhuma. Naam. Hatta yulqiyahuma. Dengan orang yang sama. Perhatikan syuf talbis iblis al-khasis kepada seorang laki-laki ajnabi kepada ajnabiyah. Waktu dia minang perempuan digerakkan, harta mandangnya diingat-ingat, wajahnya dilihatin terus, fotonya dilihatin terus, ambisinya tidak karuan. Setelah nikah sebulan sudah tidak nafsu, sudah ngeliatin fotonya ini, ngeliatin orangnya tidak nafsu. Apa yang ngeliatin fotonya? Yang paling penting bukan tipuannya dia, yang paling penting apakah kita sadar dengan tipuannya dia. Sebab dia akan nipu seluruh umat makhluk ini. Makanya betul katanya Allah, fattakhiduhu aduwa, jadikan iblis itu musuh. Kalau sudah kita ketipu, paling minim jangan sampai di sekitar kita ketipu. Nanti ayo. Hatta yulqiyahuma fi zina. Hatta yulqiyahuma, iblis tidak bakal diam, gerakkan syahwatnya yang laki, yang perempuan sampai mereka berdua jatuh ke zina. Tidak bakal diam dia. Itu ya. Wa ruwiya 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man fakahu mura'atan. Man faka ini mazaha, gurau dengan perempuan, SMS-an, senyum-senyuman, bahasa-bahasa mesra-mesrahan sama perempuan tersebut. Ayo. La tahillu lahu wa la yamlikuha. Hubisa bi kulli kalimatin alfa amin finnar. Maka Allah akan hadap setiap kalimatnya dengan 1.000 tahun di neraka jahanam. Hitung aja kalimat di WA-nya itu berapa itu. Atau masih pakai emoji ini, pakai emoji itu. Hisabat yaumul qiyamah. Terakhir ada hasil. Tidak ada hasil. Kemudian hadisnya dhaif, jangan pikir hadisnya dhaif. Hadis dhaif yumal fadhail a'mal. Walakin bagaimana kita meninggalkan maksiat. Aslan inilah hadis dhaif wala sahih wala hasan, kalau sudah kena tipu iblis tidak ada manfaatnya bagi dia. Wala ayat Quran. Betul. Qadhiyat bukan qadhiyatul Quran atau hasan atau sahih atau dhaif. Qadhiyat bagaimana seseorang keluar dari tipuannya iblis al-khasis. Ayo. Qauluhu fakahu ay mazaha. Mazahu gurau. Kita misalnya ke toko tidak boleh lihat perempuan, boleh kita jual beli sama perempuan, penjualnya perempuan, ini kita bicara berapa harganya ini, khut uangnya. Tapi kalau kita tidak, kita gurau, kita senyum-senyuman, terus minta nomor HP dan lain-lain, ini keluar dari batas hukum syariat yang diperbolehkan. Validalika sekarang, syuf di antara talbisnya iblis ini, sebagian depot-depot itu dicari perempuan-perempuan yang masih muda-muda, pakaiannya diatur, gini, untuk apa? Untuk narik, itu untuk narik apa? Sebetulnya tujuannya untuk narik pembeli. Itu tujuannya untuk pembeli. Tapi nanti akhirnya orang itu tujuannya bukan untuk makan. Makan itu nomor 2, mat'amnya itu. Tujuannya untuk ketemu fulan yang kerja di mat'am itu, di depot itu. Itu berubah sudah tujuannya sekarang. Dapat dia hasil mustahil. Mau dapat hasil yang barokah dengan cara kayak gini. Itu mustahil untuk dapat hasil barokah seperti ini. Bentuknya apa ya? Warwiya 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta sebagian depot nasallallahu alaihi sampai diatur dari segi pakaiannya. Harus pakaian begini, harus pakaian begitu. Bentuknya. Tujuannya untuk narik siapa? Walladzina fi qulubihim marad. Binasul Quran. Yang tidak makan situ tujuannya hanya untuk ketemu fulana. Ini di hatinya ada penyakit. Aslannya punya mat'am, punya penyakit di hatinya. Makanya ditarik orang yang punya penyakit juga. Faham tuh? Kalau lain hanya kalau makan karena lapar, dia datang ke mat'am karena lapar, dia mau beli makanan, dia belum makan, itu tidak ada tujuannya sama sekali, mandang tuh kepada pelayan-pelayannya. Itu masuk golongan yang selamat insyaallah. Bentuknya ya. Qala iyyakum wa muhadatsatan nisa. Iyyakum ana ihdar wa muhadatsatan nisa. Bentuknya ya. Fa innahu jangan terlalu banyak ngobrol. Bentuknya apalagi sama ipar, jangan. Bentuknya karena nanti syaitan itu akan masuk dari jalur-jalur, semua jalur bisa dimasukin syaitan ini. Itu ya. Fa innahu la yahlu rajulun bi mar'atin laisa laha mahramun illa hamma biha. Nah, syuf. Tidak, katanya Rasulullah alladzi la yantiqu 'anil hawa, tidak satupun seorang lelaki bicara ajnabi, berbicara dengan perempuan ajnabiyah, tidak ada mahramnya di situ sedikit pun, kecuali ada hati kecilnya dia yang ingin mengetahui isi dalamnya perempuan tersebut apa aja. Dilafatkan atau tidak dilafatkan, tapi hatinya dia tahu.
Dia bisa bohongin semua makhluk di buminya Allah bisa, tapi bohongin dirinya sendiri tidak bisa. La takdzib ala nafsak wa la takdzib ala Allah. Kita ini bukan maksum. Al-isma al-anbiya. Kalau Nabi maksum, Nabi Allah Yusuf mengatakan wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Nabi la ana nabi wala banyana nabi wala kakeknya nabi. Ada yang ngaku di atasnya nabi. Min hadha syahada al-hala hadhi. Betul kif ya? Ai bijima'iha. Ada keinginan untuk mengerjakan hubungan badan sama dia meskipun tidak dilafatkan, cuman pemikiran sudah itu termasuk sudah maksiat di otaknya kita. Maksiat di hati kita. Lah makanya jauhin. Hatta kita punya guru Al-Habib Zain bin Ibrahim Semit ya. Beliau di rumahnya di Madinah, lantai 2 rumahnya, di atasnya tempatnya pembantu. Kalau sudah tidak ada putri-putrinya di rumahnya, istrinya beliau wafat. Kalau tidak ada putri-putrinya di rumahnya itu, pembantu tidak boleh turun dari lantai 3 ke lantai 2. Suruh di atas, jangan turun ke bawah, ke lantai 2. Aslan Habib Zain ini orang umur 90 lebih. Hidupnya di kamar, dikunci, tidak keluar dari kamar. Ma'adalik jangan turun ke lantai nyana. Ini bukan apa, hanya untuk mengajarkan kepada kita bagaimana kita jauhin. Kita tidak selevel itu, cuma jauhin lah. Yang ukuran hajat penting kita bicara, lebih dari itu janganlah ada namanya gurau, ada namanya ramah tamah. Bukan ramah tamah, ini namanya jalur inti buka untuk iblis supaya masuk ke hati kita. Kita tidak bisa bohongin diri kita sendiri. Begitu ya. Au bi ta'ati muqaddimati. Atau muqaddimati, ada keinginan untuk zina dengan perempuan tersebut yang kita gurau sama dia di kamar atau di ruang tamu atau di ruang begitu. Cuman ada muqaddimati zina yang akan dia kerjakan apa? Misalnya minta nomornya. Oh, entah ada hubungan, mungkin ada yang boleh saya tanyakan dan lain-lain. Lihat ambisi inti lah sebelum mau hubungan sama perempuan, ada kerjaan dan lain-lain, lihat hatinya inti. Tujuannya ngirim SMS-nya apa ini? Memang ada hajat tertentu itu atau ada tujuan lain yang masuk? Kalau sekarang ada tujuan yang lain yang masuk, betulkan dulu hatinya inti, baru untuk SMS dia. Makanya katanya Junaid bin Muhammad, aku jaga hatiku 20 tahun, pandangin terus. Setelah 20 tahun anak bisa merasakan nikmatnya selamat dari iblis. Atau pernah suatu hari Imam Junaid bin Muhammad, Imam Sayyid Taifah Sufi, pemimpin para sufi beliau, Junaid bin Muhammad al-Baghdadi. Beliau keluar dari rumahnya, kelihatan di pinggir jalan satu iblis ini dalam bentuk manusia, telanjang bulat. Katanya Junaid, kamu tidak malu ya iblis? Tahu kalau iblis, kamu tidak malu ya iblis dengan orang-orang di pasar? Sampingnya pasar, banyak orang. Malu sama siapa katanya dia? Itu orang-orang di pasar siapa banyaknya? Kalau itu mereka semua sudah di tangannya anak. Sudah anak tekuk-tekuk tiap hari, anak buat mainan. Yang anak malu itu sama golongan-golongan yang lagi zikir sama wirid di masjid fulani. Di mana? Di masjid itu. Begitu masuk, ada Junaid bin Muhammad diparani itu masjid, didatengin. Kelihatan pemimpin-pemimpin para sufi, diantaranya kholnya dia Sri Saqati. Lagi duduk membaca istighfar ke Allah, tahlil zikir sama Allah Taala. Banyak mereka satu soft penuh. Lagi duduk zikir semuanya mereka. Kemudian begitu Junaid bin Muhammad masuk ke pintu, masuk ke pintunya masjid, ini kholnya Junaid bin Muhammad ngangkat kepala. Saya mengatakan kepada Junaid, ya Junaid, jangan percaya omongannya iblis. Apa tujuannya iblis ini tadi? Masukkan rasa ujub kepada orang-orang yang di masjid. Setelah dia bisa menguasai yang di pasar, yang di masjid dimasukkan rasa ujub. Oh, bisa mengalahkan iblis. Dia bilang jangan percaya sama omongannya iblis itu kadzab itu. Bentuk gitu. Di sini apa? Di sini perlu perhatikan setiap kita mau hubungan, kita punya karyawan, kita punya kerabat, kita tujuannya inti mau hubungan, mau telepon, mau ini apa ambisi hatinya inti ini apa? Tujuannya untuk sebatas hajat atau ada unsur lain? Selama ada unsur lain meskipun 1% nilainya, berhentikan dulu. Kalau kita tidak perhatian, tidak ada remnya, ya sak maunya sendiri tuh iblis al-mal'un mainin kita. Bentuk gitu. Karena kita tahu isi hati kita 100% kita tahu. Tidak mungkin tidak tahu. Tujuannya ambisinya ini apa nih SMS ini? Begitu ya? Fayahrumu dzalik taharrusan min mawanil fitnah. Naam. Wa mawaqi'is syubhah. Mawaqi'is syubhah ya. Wa qala innal fata al-aqilah hiya allati tamtani'u 'anil dhuhur.
Perempuan seperti kayak Hindun ini sekarang dipinang oleh Z. Nah, kalau Hindun ini perempuan yang gila, yang akalnya cerdas, pinter, dia mikir akibatnya. Kalau seandainya dia terus tiap hari ketemuan sama Z, pertama sudah masyhur, akan terkenal di banyak orang, fulanah perempuan yang dipinang oleh fulan. La samahallah na'udzubillah min kulli su'in darin. Terjadi sesuatu dengan Z sampai dia hamil atau tidak hamil, terus kemudian ditinggalkan oleh Z, masa hidupnya di dunia akan hitam nanti, akan gelap, akan jadi omongannya orang seumur hidupnya. Dengan kenikmatan apa yang dia adakan? Kenikmatan cuma setengah jam duduk sama al-mujrimil kabir, hada fasik. Setengah jam cuma yang dikorbankan adalah kehidupannya dia sampai dia tua. Terkenal sama orang dulu pernah gini, omongan tidak bakal hilang nih seumur hidup. Ini dipikir sekarang, berapa yang akan diterima dan berapa kerugian yang akan diterima. Perbandingkan. Ini mungkin satu orang kan terima keuntungan Rp5.000 tapi akan rugi 5 miliar. Terus dia tetap dikerjakan, ini ahmak. Ini kalau cuma urusan dunia, kif urusan akhirat. Kif keurusan kehormatan dirinya dia. Kif keurusan kehormatan keluarganya dia. Kif keurusan keberhasilan masa depannya dia. Semuanya akan ditinggalkan cuma gara-gara setengah jam yang kumpul di kamar itu. Setelahnya itu amblas sudah semuanya. Tidak ada harganya di hadapannya Allah, wala harganya di hadapannya makhluk. Makanya dibilang sini dikatakan harus sangat berpikir, harus tinggi. Pikir akibatnya sebelum langkah. Begitu ya? Innal fatata al-aqilah hiya allati tamtani 'anil zuhur. Nah, zuhur ya. Amama khatibiha. Nah, ini perempuan akil tidak mau ketemu sama sekali. Setelah dipinang tidak mau ketemu sama sekali kecuali setelah gobil tu nikah baru. Bawaan sudah mau kemana aja terserah sudah bawa. Ya. Ba'da an ra'aha ru'yatal khatibah. Nah, setelah melihat dengan izin di keluarganya datang mau melihat langsung, setelah melihat langsung cocok istikharah semuanya musyawarah sudah bagus hasilnya, halas jangan ketemu lagi sampai hari hanya. Makanya betul ahsan caranya Habibul Qadir bin Ahmad Segaf Jeddah. Beliau kalau ada orang datang ke beliau, Habib alhamdulillah anak sudah lamaran sama anaknya fulan, cuman nikahnya masih setahun lagi. Katanya Habibul Qadir ahsan seminggu lagi. Supaya apa tujuannya? Tidak ada SMS-an, tidak ada telepon-teleponan, tidak ada pandang-pandangan, tidak ada gini. Dihalalkan langsung. Apa faedahnya ditunda setahun lagi? Faedahnya tundanya apa? Hanya pas untuk ada sebagian keadaan mendesak kita untuk menunda dikarenakan faktor harus membuat walimah, harus membuat resepsi, harus buat persiapan ini dan itu, ini buat jadi masalah besar. Sehingga waliyadzubillah sudah jatuh ke zina duluan sebelum nikah. Betul. Siapa yang nanti nerima ukubahnya? Terakhir juga nikah terakhir. Betul. Lah kalau masih tidak hamil, masih ini perkara sudah termasuk tomat cuma masih ringan. Lah kalau sampai hamil, bagaimana? Siapa yang mau nanggung amamullah yaumul qiyamah maksiat ini? Betul. Apa ada orang tuanya mampu siap nanggung neraka jahanam? Betul. Kita berpikir bagaimana anak ini selamat. Sekarang cocok, hutah langsung minggu lagi nikahkan. Hatta nikah sirri dulu. Yang penting nikah halal. Waktu di SMS-an tiap hari, sekarang tidak bisa. Orang tua bendung HP-nya anak mereka berdua bisa? Tidak bisa. Lah kalau di kamarnya masing-masing saling SMS-an, masih baru cuma tunangan. Siapa yang nanggung omongan semua di antara kedua yang tiap hari jatuh turun? Untuk ya. Ba'da an ra'aha ru'yatal hidbah hatta yatimal aqdu. Hatta yatimal aqd ya. Lianna minal wajib 'alaiha an tufakkira fi mustaqbalatiha. Nah, wajib bagi perempuan tersebut mikir kalau sampai anak dibatalkan sama laki ini atau nasallallahu afiyah anak nurutin kemauannya dia sampai jatuh ke maksiat dan lain-lain, masa depannya anak akan hancur. Begitu ya. Wa tahsibal hisaba lil awaqib. Diperpikir pertimbangan efek samping yang akan terjadi. Ya. Alladhi yumkinu an tuwajiha. Nah, tufakkira bi anna hadzal khatib idza fasakha khidbatahu la fala yataqaddam syabun akharu li khidbatiha. Kalau sudah masyhur terkenal di kampung, fulan ngelamar fulan, ada yang mau ngelamar ini setelah ini batalkan, jarang sudah. Lain hanya kalau dari pertama sudah tidak ada kabar, sudah orang tidak tahu dah sama sekali. Itu masih ada kemungkinan orang laki-laki lain yang akan meminang dia kalau ini batalkan. Begitu ya. Wa huwa ya'lamu alaqataha bi khatibiha as-sabiq. Nah. Amma idza tamma al-aqd. Idza tamma al-aqd itu sudah selesai, angka ke apa ya? Faqad halatil halwat wal hulta. Halat sekarang. Mau kumpul sama tumpul loh. Kadang tidak nafsu sudah. Tidak seperti ambisinya sebelumnya kemarin itu.
Fahimtu kayfa ya? Li'annaha asbahat zawjatan lahu. Asbahat zawjatan lahu. Ayo. Yara minha wa tara minhu ma badalahuma. Ma badalahuma. Ayo. Min ghairi ismin wala haraj. Tidak ada batasan tertentu. Naam, ada adab-adab. Meskipun sudah halal nanti masih dipendung oleh syariat, namanya disaring, namanya dengan adab. Nanti karena kita berbeda dengan hayawanat dari segi adab. Yang bedakan seorang muslimah dengan hayawanat itu apa? Adab. Yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo. Tambihun. Bas.